penyadapan, menjadikan bukti sadap itu di dalam proses kepolisian itu jelas bertentangan dengan hukum. Karena apa? Proses penegakan hukum tidak boleh dengan cara melawan hukum. Proses penegakan hukum harus kembali kepada proses yang sebenarnya. Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Kalau dia melakukan proses hukum dengan cara mengambil bukti-bukti secara tidak ilegal atau secara melawan hukum, maka itu adalah proses penegakan hukum harus dibatalkan. Dan laporan terhadap Nikita Mirzani itu kalau kita lihat dalam sudut pandang teori hukum pidana, maka itu adalah tidak bisa dijadikan alat bukti. Karena alat bukti yang dimiliki adalah alat bukti yang diambil secara melawan hukum. Hati-hati bagi pelaku-pelaku mafia skincare yang melakukan penyadapan terhadap Nikita Mirzani, maka dia adalah bertentangan dengan pasal 3. Ya, ternyata memang ada pasalnya untuk penyadapan, menjadikan bukti sadap itu di dalam proses kepolisian itu jelas bertentangan dengan hukum. Karena apa? Proses memang ada pasalnya ketika suatu bukti itu direkam tanpa melibatkan kepolisian, kemudian malah disebarluaskan, ya, seperti update yang aku bahas di sebelumnya juga gitu. Ya, dari awal sudah ragu sama kasus pemerasan ini katanya gitu ya, karena terkesan terburu-buru. Sampai saat ini pihak RG itu masih kekurangan bukti. Ingat ya, jangan tenang dulu hidup kalian, kata Evie Amber. Tuliskan seperti itu karena pasti kebenaran akan menemukan jalannya. Kemudian disertakan komentar dari Doktif ya, cie butuh ya kesaksian Doktif, kata gitu. Nggak mau kata itu. Kan bisa didengar di rekamannya ya. Apa tuh? DR mengaku sendiri kok kalau kamu cilok gak tulis sih, jadi itu rekaman itu bukti kalau bisa, kata Doktif gitu guys. Ya, memang updateannya sejauh ini ya untuk bukti dari DRG itu cukup diragukan untuk kelejitannya dan keabsahannya, karena ya itu direkam saya diam-diam. Kemudian tujuannya apa? Kalau sebagai bukti harusnya tidak sampai tersebar, harusnya memang diserahkan kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwajib saja gitu. Nah, kemudian sebuah statement yang kembali di-up oleh Emma Waroka ini dari Nikita Mirzani itu sebenarnya ada benarnya juga guys. Coba kita dengar ya. Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu Flexing dari mana? Itu nanti dipertanyaan. Mampus nggak tuh? Mereka itu harus ngebuktiin loh. Nih coba pikir ya, pasal pencucian uang. Pencucian uang itu harus dibuktikan itu bertahun-tahun. Ya, dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini, uangnya dari mana? Ya, saya yakin itu bahwa kasus dugaan TPPU terhadapnya itu memang akan berproses lama gitu, tapi pada kenyataannya baru beberapa minggu ya udah jadi TSK aja ketika itu gitu. Apa coba nih beberapa komentar dari warganet. Salah orang sih Dr. Reza, kata gitu ya. Buktinya udah baru berapa minggu udah jadi TSK kan, katanya gitu. Bener banget, nggak sembarangan nuduh orang, katanya banyak cakap sama Mbak Reza, katanya gitu. Semoga RGSS bisa ditangkap, gitu katanya. Nggak apa-apa kalau memang salah keduanya harus bertanggung jawab dengan hukumannya masing-masing gitu kali ya. Nggak bisa sih dibenarkan kalau DRG nggak melaporkan, nggak ada. Kalau DRG nggak melaporkan gitu ya kali ya, nggak ada yang tahu NM seperti apa, katanya gitu. Katanya Mama Marcel, katanya gitu. Oke, next. Ya, kita sedikit flashback kemarin di momen Nikita Mirzani menjadi salah satu saksi di sidangnya Syahrul gitu ya.
Situ Doktif menyampaikan bahwa untuk menghadirkan Nikita Mirzani itu tidaklah mudah. Kemudian juga di situ ada momen ketika Doktif itu menangis ya gitu, terharu gitu ya. Akhirnya NM bisa juga dihadirkan dalam persidangan kemarin gitu. Kita coba dengerin, kita lihat VT dari Doktif berikut ini. Sidangnya Sahrul, sidang dari Sahrul yang saksinya adalah Nikita Mirzani, guys. Jam 1, semua sudah dipersiapkan. Itu perjuangannya luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih untuk Mas Gilang, terima kasih untuk jaksa, terima kasih untuk tim yang sudah bisa menghadirkan Nikita Mirzani. Karena perjuangannya luar biasa, berat banget, guys. Doktif saksinya, ya Doktif saksinya. Itu mereka dihadang luar biasa. Ini perjuangan, aduh kalau Doktif ingat itu luar biasa ya, guys ya. Fitnahnya Doktif. Perjuangan untuk melawan mafia ini luar biasa. Ini mafia bener-bener besar banget, guys. Tuh loh, besar banget. Makanya yang membuat Doktif kuat itu adalah kalian. Gitu. Kalian harus tahu. Udah berhenti ya, berhenti para gerombolan sirkus mafia ini menyedot uang masyarakat ya. Seterharu dan sesedih itu ya gitu Doktif ya menanggapi kasus ini yang dia sendiri sebenarnya juga sudah lelah dengan huru-hara ini gitu, pengen juga cepat kelar gitu. Namun beberapa pelaporan terhadapnya juga harusnya sih berjalan sedemikian rupa ya, karena dari Doktif sendiri itu menyampaikan melalui kuasa hukumnya juga bahwa memang tidak ada perdamaian atas kasus persekusi yang dialaminya gitu ya. Ini lain cerita sih gitu. Ya gitulah. Capek dia, katanya bilang juga capek Doktif ini. Kita anggap sedang berjalan persidangan Isajega dan masyarakat melihat ekspresi seorang Nikita Mirzani pun melalui Zoom, tapi terlihat nggak terlalu tegang, nggak biasanya orang ditahan. Itu menandakan Nikita Mirzani walaupun di dalam tahanan dia tetap fresh dan cantik gitu ya, menunjukkan bahwa NM sepertinya terlihat memang yakin dia tidak bersalah dari captionnya. Dia memang sudah tenang, dia yakin bahwa dia tidak bersalah. Artinya kalau orang yang bersalah dengan yang tidak bersalah itu ketahuan dari gestur. Kalau orang yang bersalah itu stres loh, Ya sih. mukanya kusut, nggak tenang gitu loh. Karena apa? Dia memang dia merasa dia melakukan kejahatan. Tapi bagi orang yang tidak melakukan kejahatan, dizolimin orang seperti apapun dia akan tetap tenang. Dia akan mengalir gitu kan. Kemarin dia jadi salah satu saksi kan di perkara yang lain, dia bisa menyampaikan dengan kalem, dengan cool. Ya artinya itu juga bisa dilihat gitu loh. Kalau orang yang bersalah itu AIU muka. Ya sih, betul. Apa nih komentar netizen? Aduh, Bapak pengacara ini keren sekali. Cara penyampaiannya juga mudah dimengerti ya gitu. Aura Niki itu baik katanya gitu. Sepertinya Bapak pengacara yang tidak emosian, relax dan cool, beda sama pengacara geng mafia. Aduh, bagus bang, sesuai fakta kalau berpendapat sesuai kasus gitu. Ya, keren banget, semoga Niki cepat bebas katanya gitu. Ya, dukungannya emang terus membanjiri Nikita Mirzani sampai detik ini. Ya, captionnya hukuman bagi para mafia skincare itu 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah melanggar pasal 435 ya Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 katanya gitu. Segera mengusut tuntas para mafia-mafia ini. Dan ini jelas di dalam Undang-Undang Kesehatan ada pasal 435 tuh. Ya, pasal 435 itu maka sanksi pidananya juga nggak main-main gitu loh. 10 tahun. 10 tahun Dan 10 miliar denda. menarik nih bang. Tapi kalau nggak salah media atau kita juga pernah, kalau kata apa sih disebutnya kayak kasusnya kemarin di Cirebon itu yang jadikan tersangka akhirnya dibebaskan, tapi ngajukan PK ya? Bisa. Ya artinya gini, kan ada langkah hukum dan ada upaya hukum. Betul. Oke, upaya hukum itu kan seperti banding, kasasi. Betul. Upaya hukum luar biasa itu kan PK. Itu kan hak yang diberikan oleh konstitusi buat kita. Oke. Next. Ih, kok seram satu paketnya 3 juta harga skincare-nya si manusia silver bawang abu-abu itu Astagfirullah. Ingredients lo dari mana? Emas batangan sampai harganya segitu. Bisa bikin muka jadi emas gitu. Udahlah, Ya, lebih- cukup. tetap vokal Pak ya. boleh lah. Saya mencium bau-bau aroma pencucian ini, Pak. Boleh dipertanyakan itu, Pak. BPOM kemana BPOM? Kok udah ngalahin skincare internasional gitu ya kan? Lancome aja yang dipakai sama oleh artis-artis Hollywood harganya nggak segitu. Kiehl's juga nggak segitu. Mau cepet-cepet beli private jet ya weh.
Atau mau apa lu? Mau beli tower ini, Burj Khalifa? Kan nggak mungkin. Lain kali kalau jualan yang bener, ingredientsnya aja belum tentu bener, apalagi jualannya. Tolong itu BPOM, tolong kepada pihak BPOM ya dan tim-timnya, tolonglah bekerja dengan benar juga gitu, tim-timnya dan lain sebagainya gitu. Nggak bisa loh kayak gini, nggak bisa. Udah ngalahin skincare yang skincare orang Korea itu pula ya kan. Satu paket Apa tuh 30 namanya yang juta. sering masuk itu? Nggak salah. Seperti Alba, ada Alba Serum gitu-gitu yang bener kualitasnya memang bagus di muka, nggak ada overclaimnya. Artinya memang NM ini tidak bersalah gitu loh. Izin state ya Bang. Nah teman-teman, kalian belajar dari peristiwa ini. Ini abang ini juga mengatakan kan, kalau unsurnya itu sudah ditolak dan tidak ada pelaporan apa-apa lagi gitu ya, unsur-unsur itu ditolak, otomatis Kak Nikita Mirzani itu harus bebas, nggak boleh ditahan terus gitu. Nah jadi buat kalian yang ngejulitin NM, dia itu harus bebas dan memang akan bebas gitu loh. Jadi kalau kalian yang julid-julid tentang si NM atau Kak Nikmir, janganlah terlalu julid ya. Ini pengacara-pengacara keren-keren aja tuh ngomong kalau dia iya sih, bener. unsur-unsurnya tuh tidak memang tidak ada kelengkapan atau memang tidak ada yang menjurus ke dia, ya sudah dia harus dibebaskan, jelaskan di situ gitu. Jadi semangat Kak Nikmir, semangat bebas, semangat bebas, semangat bebas. Banyak yang mendukung Nikita untuk segera bisa bebas gitu ya, karena memang ya mau ditimang-timang seperti apa memang tindak kejahatan atau juga kenakalan skincare itu memang ada, buktinya ada, terjadi di kehidupan ini gitu, korbannya sudah ada. Nunggu apa lagi sih gitu, nggak sampai lama banget gitu. Ya walaupun yang dituduhkan Nikita adalah TPPU, tapi pada dasarnya akar permasalahannya kita juga awalnya kan memang mengurus skincare juga gitu. Nah kenapa Nikita itu bisa sampai ada di dunia perskincare membahas soal skincare ya, karena memang ada kejahatan di dunia perskincarean itu, kenapa hingga besar seperti sekarang gitu. Harusnya segera mendapatkan ya titik dari akar itu di mana gitu. Ulah yang bikin ulah yang merugikan, yang benar-benar merugikan masyarakat itu yang mana gitu harusnya ya. Oke, coba gimana komentar kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya.